Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta kami, penebus kami, gembala kami, pemelihara, dan perencana sempurna di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur, banyak terima kasih. Karena kasih-Mu itu melebihi pikiran manusia, dan kasih-Mu juga melebihi dosa-dosa kami. Kami sungguh bersyukur Bapa, Engkau masih memberi kami hidup, kesehatan, berkat, dan kami bisa hadir di dalam ibadah hari ini bersama-sama saudara-saudara kami. Dan tiba saatnya bagi kami untuk membaca, merenungkan, dan mendengarkan pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan. Mohon Roh Kudus yang menyucikan, mengurapi, melengkapi, dan memakai hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan, dan urapi kami semua untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau berkenan melimpahkan segala anugerah, segala rahmat, segala berkat dari surga, berlimpah-limpah ke atas kami semua, ke atas keluarga kami, ke atas segenap jemaat-Mu. Bapa, kami mohon kiranya Engkau menguatkan iman kami, membangunkan rohani kami, dan menyiapkan kami semua segenap jemaat-Mu untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan. Bapa, di dalam minggu sengsara ini, kiranya hati kami bersangkut paut dengan Tuhan Yesus yang rela dikhianati, rela menderita sampai mencurahkan darah di kayu salib. Bapa, kiranya Roh Kudus mengendalikan hati pikiran kami, bahkan ruangan ini dan sekelilingnya, supaya kami dengan tenang dan konsentrasi membaca, merenungkan, dan mendengarkan sabda Tuhan. Kami bersyukur, berdoa, berserah kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Sidang jemaat, mari kita membaca firman Tuhan, dua bagian saja. Pertama dari Matius 26 ayat 47 sampai dengan 56. Matius pasal 26 ayat 47 sampai dengan 56. Kalau sudah mendapatkan, kita baca sama-sama saja ya. Dari Matius 26 ayat 47 sampai dengan 56 ada judul perikop Yesus ditangkap, tapi judul khotbahnya Mesias dikhianati ya, Mesias. Kita baca sama-sama saja ya dari 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, mengunus pedangnya, dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal
tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Satu bagian lagi dari Injil Yohanes. Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 30. Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Ada judul di situ perikop Yesus memperingatkan Yudas, ya. Yohanes 13 ayat 21 sampai 30 kita baca sama-sama juga. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi syarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu, yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon si Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca firman Allah, mendengar firman Allah, merenungkannya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah masih semangat sampai sekarang? Semangat ya, puji Tuhan. Ya meskipun masih pandemi, tapi katanya juga sudah mulai berkurang ya. Karena katanya hampir 70% bangsa Indonesia sudah menerima vaksin minimal 2 kali. Jadi itu akan dicapai, disebutnya tuh imunitas bersama. Ya, jadi itu penting mendapatkan vaksin. Dan kalau ada yang mudik katanya harus ada boosternya juga yang ketiga itu ya. Ya puji Tuhan kita masih diberikan hidup. Diberikan kesehatan dan bisa hadir dalam ibadah ini. Puji Tuhan. Ya salam untuk semuanya. Saudara, temanya yang sudah diberikan itu Mesias yang dikhianati atau Kristus yang dikhianati atau Al-Masih yang dikhianati. Ya, Mesias itu yang diurapi sebagai juru selamat tetapi dikhianati. Gitu. Yang mengkhianati siapa? Sudah kita baca tadi ya, Yudas Iskariot, salah seorang dari 12 murid. Jadi jangan heran kalau ada orang Kristen ya atau hamba Tuhan ya, apakah itu pendeta ataukah apa gitu ya, atau pelayan Tuhan mengkhianati Tuhan. Ya, kalau di Indonesia dibilang murtad atau jadi mualaf ya. Nah, saudara, karena dari dulu ada saja orang yang berkhianat kepada Tuhan Yesus, ya Mesias, juru selamat yang dijanjikan. Dari awalnya itu sudah ada yang begitu. Dari 12 ada satu. Ya,
Ya saya tidak bilang ini dibagi 12, lalu pengkhianat-pengkhianatnya cukup banyak. Ya kita tidak mengharapkan begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini pengkhianatan, ya, pengkhianatan Mesias yang dikhianati. Jadi poin yang pertama itu pengkhianatan itu menyakiti hati Tuhan. Ya, pengkhianatan itu menyakiti hati Tuhan. Jadi ini Yudas Iskariot diberikan kesempatan yang sama dengan murid-murid yang lain. Malahan dia dikasih kepercayaan sebagai bendahara dari rombongan Yesus itu. Itu orang kepercayaan. Dan setiap hari, bahkan siang malam, mendengar ajaran-ajaran Yesus yang luar biasa. Ajaran Yesus tidak ada tandingannya. Karena apa? Karena hanya Yesus yang bilang, kasihilah musuhmu, doakan orang yang menganiaya kamu. Hanya Yesus yang mengajarkan yang begitu. Sampai-sampai ada orang yang waktu pertama kali membaca Alkitab tadinya kan bilang ini ajaran sesat. Dibilang ini sesat katanya. Tapi waktu membaca Yesus bilang, kasihilah musuhmu, doakan orang yang menganiaya kamu. Dia sampai takjub, ini bukan dari manusia, ini ajaran betul-betul dari Tuhan. Nah ini Yudas siang dan malam selama 3 tahun mendengar ajaran Yesus yang luar biasa. Dan juga selama 3 tahun sering melihat mujizat Yesus yang luar biasa. Orang buta dicelikan matanya, orang lumpuh bisa lompat, orang bisu bisa ngomong, orang mati pun bisa dibangkitkan. Itu Yudas melihat selama 3 tahun. Belum lagi orang penyakit yang lain itu, ya. Ada yang hanya pegang jubah Yesus sembuh. Ada yang Tuhan Yesus tumpang kepalanya sembuh. Ada yang macam-macam lah. Pokoknya itu mujizat yang luar biasa. Dan Yudas bersama-sama dengan murid-murid itu melihat dengan matanya sendiri mujizat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan itu melebihi nabi-nabi di perjanjian lama. Belum lagi orang penyakit yang lain itu, ya. Ada yang hanya pegang jubah Yesus sembuh. Ada yang Tuhan Yesus tumpang kepalanya sembuh. Ada yang macam-macam lah. Pokoknya itu mujizat yang luar biasa. Dan Yudas bersama-sama dengan murid-murid itu melihat dengan matanya sendiri mujizat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan itu melebihi nabi-nabi di perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama ada nabi yang berbuat mujizat, ya, ada. Tetapi ini Yesus melebihi. Itu luar biasa. Tetapi ini Yudas ini, ya, memang betul-betul keterlaluan. Jadi motivasinya apa mengkhianati Yesus? Mengkhianati Mesias, juru selamat yang diurapi itu. Motivasinya katanya uang. Tapi ada juga yang menafsirkan katanya politik. Karena dia aktivis politik, Yudas Iskariot. Kita tidak bicara politiknya. Tetapi ini jahat, dia mengkhianati Yesus. Saudara, bisa nggak dibayangkan orang yang dikasih makan 3 tahun, dikasih makan 3 tahun, melihat mujizat Yesus, mendengar ajaran Yesus yang luar biasa. Kok tega-teganya dia mengkhianati Yesus, menjual Yesus kepada imam-imam besar itu. Dibayar 30 keping perak, itu harga seorang budak. Waktu itu masih ada perbudakan. Saudara, jadi ini Yudas itu jahat, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ada orang yang bilang Yudas berjasa katanya. Gara-gara Yudas jadi Yesus jadi juru selamat katanya. Itu ajaran yang sesat. Tuhan Allah memang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini supaya rencana Allah itu terlaksana. Tidak ada rencana Allah yang gagal.
Tidak ada rencana Allah yang gagal. Maka Tuhan mengendalikan semuanya untuk kebaikan manusia. Dan di dalam hal ini untuk menebus dosa manusia oleh pengorbanan Yesus di kayu salib itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau saudara mendengar katanya Yudas itu berjasa, cepat kasih tahu itu ajaran sesat. Yudas yang jahat, yang mengkhianati Tuhan, kok dianggap berjasa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah sekarang ini berdasarkan firman Tuhan juga, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, akan banyak orang yang murtad. Ya kalau di Indonesia jadi mualaf katanya ya. Saudara, mereka ini ada yang sudah aktif katanya di gereja. Coba bayangkan. Mereka itu sudah sering dengar tentang Yesus yang disalibkan menebus dosa. Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Yesus yang akan datang kembali untuk mengadili manusia. Kok dia berani-beraninya meninggalkan Yesus, mengkhianati Yesus? Ini orang ini berani-beraninya meninggalkan juru selamat, meninggalkan Yesus yang bangkit, meninggalkan Yesus yang sudah menolong dia sampai saat itu. Hanya gara-gara katanya mendengar apa jadi merinding. Saudara, seharusnya itu dia pikir sebelum meninggalkan Yesus, sebelum mengkhianati Yesus, ya, cari apakah ada orang yang lebih baik dari Yesus. Carilah apakah ada orang yang berkuasa namanya seperti Yesus. Cari apakah ada orang yang menjamin tempat di sorga seperti Yesus. Dan juga mestinya tahu yang akan mengadili umat manusia itu ya Yesus juga. Yang akan mengadili segala bangsa itu Yesus. Dan itu jelas baik di Alkitab maupun di ajaran mereka. Siapa yang bisa mengadili umat manusia seluruh dunia? Kalau manusia biasa tidak mungkin lah. Karena manusia biasa kan terbatas pikirannya. Kok bisa mengadili umat manusia? Tetapi orang-orang ini ada yang berpendidikan juga. Ada katanya yang aktif di gereja juga. Nah kalau pendeta saya juga nggak tahu. Mungkin saja ada. Ya, yang murtad jadi mualaf. Lalu menjelek-jelekan ajaran Kristen. Dan di Indonesia ini ya mereka boleh, kalau dihukum juga paling berapa bulan. Saudara dikasih Tuhan. Nah ini akan terjadi pengkhianatan terhadap Tuhan yang menjamin pengampunan dosa, yang menjamin tempat di sorga, yang akan mengadili umat manusia. Kok berani-beraninya tinggalkan Yesus, sudah mengkhianati Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang saya juga pikir ini orang ini apa nggak mikir dulu sebelum memilih keyakinan, periksa, bandingkan itu siapa, bandingkan Yesus dengan yang lain-lain itu, bandingkan, baru pilih, bukan hanya karena merinding, bukan karena katanya aduh kayaknya nyaman katanya. Nyaman itu kalau dosamu diampuni, itu baru betul-betul nyaman. Kalau dosamu belum diampuni, tidak mungkin akan mengalami nyaman yang betul. Hanya perasaan-perasaan aja. Saudara dikasih Tuhan. Kalau orang belum diterangi hatinya, hati nuraninya oleh Roh Kudus, ya memang begitu. Kelihatannya katanya fine-fine saja. Tetapi kalau sudah hati nuraninya berbicara, hati nuraninya itu seperti bagaimana ya, jelas berbicara di dalam pikirannya. Kita ini mestinya gemetar di hadapan Tuhan. Kita seharusnya betul-betul takut dan merasa tidak layak di hadapan Allah. Tetapi orang ini kok bukan mencari juru selamat. Orang ini kok meninggalkan juru selamat. Itu sama seperti Yudas. Seperti Yudas. Tuhan sudah menolong. Tuhan sudah kasih kesempatan. Tuhan sudah memberkati. Kok tega-teganya mengkhianati Tuhan. Saudara, itu menduka citakan hati Tuhan. Itu menyakiti hati Tuhan. Nah ini Yudas Iskariot. Tuhan mengasihi dia.
tapi hatinya begitu keras. Kemudian poin yang kedua, saudara. Poin yang kedua itu sebaliknya dari pengkhianatan, kesetiaan kepada Tuhan itu sangat-sangat penting. Nah, ini supaya kita tahu, orang Kristen yang sudah mengalami kasih Yesus, yang sudah mengalami keselamatan, yang sudah mengalami anugerah, yang sudah mengalami kelahiran baru, saudara, kita harus setia sampai mati. Kenapa? Karena keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya nama yang diberikan kepada manusia di bawah kolong langit ini, yang di dalamnya disediakan keselamatan yang kekal, itu di dalam nama Yesus Mesias. Yesus yang diurapi sebagai juru selamat, yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Itu tadi bacaan bertanggapan itu ya. Salah satunya diambil dari Yesaya 53, nanti di rumah aja. Di rumah dicari Yesaya 53 itu ya. Baca dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir aja, 12 ayat. Itu begitu jelas tentang datangnya nanti seorang hamba yang menanggung dosa. Saudara, nubuatan dalam perjanjian lama itu ada yang menubuatkan Mesias sebagai raja, diurapi sebagai raja, tapi juga ada menubuatkan hamba ya yang diurapi untuk menebus dosa. Jadi ada dua tugas. Tetapi tugas yang pertama itu sebagai hamba yang menebus dosa. Tapi kemudian dia bangkit, kemudian naik ke sorga, dia menjadi raja, dan dia nanti akan datang kembali ke dunia sebagai raja, sebagai raja. Dan kita sekarang ini lagi menanti-nantikan datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Kenapa kita menanti-nantikan? Karena kejahatan manusia sudah hampir puncak. Kejahatan manusia sudah hampir ke puncak. Itu manusia sekarang dikuasai oleh hawa nafsu yang bejat, yang najis. Kalau ya maaf, itu seringkali orang itu berbuat yang menurutkan nafsunya itu seperti lebih buruk dari binatang. Kalau binatang itu hanya untuk berkembang biak, tapi kalau ini untuk mengejar kepuasan, lebih buruk dari binatang. Itu sudah hampir ke puncak, karena di mana-mana terjadi penyelewengan. Suami menyeleweng, istri menyeleweng. Aduh, di mana-mana. Kalau dulu itu kita bilang di Amerika atau di Eropa bejat, sekarang di Indonesia juga bejat beritanya. Bukan hanya penyelewengan, tapi anak sekolah, remaja bejat juga. Sudah hampir ke puncak. Dan gara-gara penyelewengan itu terjadi pembunuhan. Di Medan itu hakim tinggi, istrinya menyeleweng, nyewa pembunuh bayaran, bunuh suaminya. Padahal suami itu hakim tinggi. Apa kurangnya? Dan itu bukan hanya di sana, di Jawa, di mana-mana. Dan juga itu ternyata manusia yang dikuasai nafsu itu sudah di seluruh dunia, di Jepang, di Thailand, di India. Aduh, itu belum lagi kekerasan. Kekerasan sekarang terjadi di mana-mana, brutal, sadis manusia terhadap sesamanya. Saya tidak mau cerita, ya itu kadang-kadang saya juga tidak mau baca yang begitu sampai mendetil. Kekerasan, hawa nafsu, keserakahan, korupsi. Aduh, di Indonesia ini katanya itu secara struktural dari atas sampai ke bawah. Ya untunglah presiden kita tidak korupsi. Bersyukur. Ya, presiden kita hidupnya sederhana. Bersyukur. Tetapi itu pejabat-pejabat banyak yang korup, banyak. Meskipun pemerintah sekarang ini ketat ya, tapi seketat-ketatnya menghadapi maling-maling yang pintar ya, yang otaknya itu memang otak maling tapi pintar, pendidikannya tinggi. Maling berdasi katanya. Serakah. Dan itu di rakyat pun
terbawa serakah. Rebutan warisan, anak melaporkan orang tuanya. Katanya orang tuanya itu mengambil harta, padahal itu dari orang tua. Aduh kasihan, ibu-ibu sudah tua, digugat ke pengadilan. Sekarang ini terjadi di mana juga soal keserakahan, itu 3 hal itu ya. Hawa nafsu yang sudah bejat. Kemudian itu tadi kekerasan dan keserakahan, ditambah lagi kesombongan manusia. Kesombongan manusia sudah hampir ke puncak juga. Merasa dirinya hebat melebihi Tuhan. Saudara, jadi ya Tuhan Yesus sudah hampir datang kembali. Mari kita betul-betul setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu. Setia sampai mati. Saudara, itu Rasul Paulus dia sesudah berjuang sekuat tenaga memberitakan Injil dan memuridkan orang percaya, membangun rohani jemaat. Kemudian dia Tuhan mungkin itu ya, menurut ketentuan Tuhan ini sudahlah cukup pelayanannya. Kemudian ditangkap oleh penguasa. Ya katanya sih 2 kali dia hampir dibunuh. Tapi yang terakhir itu ditulis di 2 Timotius itu. Rasul Paulus bilang, saya mempertahankan iman sampai terakhir. Saya siap darah saya ditumpahkan. Bukan untuk menebus dosa, bukan. Tapi sebagai persembahan. Saudara dikasih Tuhan, maka itu kalau ada orang Kristen meninggal, itu suka dikutip itu dari 2 Timotius 4 itu. Jadi aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan sebaik-baiknya dan aku sudah mempertahankan iman. Saudara, di kitab Wahyu juga pernah dikhotbahkan, setialah sampai mati, setialah sampai mati. Saudara, sekarang ini kita sedang menunggu-nunggu kedatangan Tuhan Yesus datang kembali. Sedang menunggu. Karena itu tadi, dan ditambah dengan amanat agung sudah hampir selesai. Dari segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Sudah banyak orang yang bertobat yang dulu-dulunya susah. Kalau orang Eropa, Amerika itu sudah banyak lah. Tetapi sekarang ini orang-orang Arab jutaan terima Tuhan Yesus. Padahal itu dulunya keras luar biasa. Keras. Orang-orang Arab itu keras luar biasa. Tapi sekarang jutaan dibaptis masuk gereja. Di Iran juga, India juga, di Cina itu 80 juta lebih. Dulu hanya 1 juta 2 juta waktu zaman komunis. Zaman komunis mau cetung, mau jedong ya. Itu hanya jutaan. Itu juga dianiaya. Sekarang 80 juta lebih orang Cina di Tiongkok. Orang Afrika, orang hitam itu, ya maaf, ya di depan Tuhan sih hitam putih sama ya. Itu orang-orang Afrika dulu juga hanya jutaan yang percaya Tuhan Yesus. Sekarang ini 300 juta orang Afrika yang bertobat terima Tuhan Yesus. Itu terbuka, ada presiden-presiden yang bersaksi juga waktu KKR di Afrika. Mulainya itu api kebangunan rohani menjalar dari selatan. Dari Afrika Selatan itu memang orang putih. Kalau Afrika Selatan kebanyakan orang putih. Memang ada apartheid ya. Itu ada orang putih seperti menindas orang hitam. Tapi sudah ada pergolakannya. Jadi akhirnya mereka setara. Tapi kemudian ke utara itu kebanyakan ya orang hitam lah mayoritas. Terus dari itu Afrika Selatan itu ke utara. Gitu. Nah, di bagian utara itu, nah itulah orang-orang Arab dari Mesir, Libya, Maroko, Aljazair, Tunisia, Nigeria, ya itu banyak orang Arab. Itu dalam beberapa dekade yang terakhir mereka bertobat terima Tuhan Yesus. Luar biasa. Kalau orang Nigeria dulunya di utara itu Islam, di selatan itu Kristen. Nigeria itu
Afrika Utara juga. Tapi namanya satu negara, banyak orang Kristen itu mengembara ke utara. Kemudian terjadi penganiayaan luar biasa. Banyak terjadi pembunuhan terhadap orang Kristen di Nigeria dulu. Tetapi banyak orang Kristen itu yang sungguh-sungguh waktu dianiaya mau mati berdoa, Tuhan ampunilah mereka. Tuhan ampunilah mereka. Itu banyak orang Islam yang rasanya, kok ini orang Kristen begitu. Bukannya menyumpahi, bukannya mengutuk, tapi bilang Tuhan ampunilah mereka. Banyak orang Nigeria itu melihat begitu mereka jadi orang Kristen. Maka di Nigeria itu jangan heran itu ada pendeta Muhammad siapa ya seperti gembala kita dia. Tapi di sana itu banyak pendeta-pendeta yang depannya itu pakai nama Muhammad di Nigeria. Di Mesir itu dulu hanya orang Koptik yang Kristen. Sekarang banyak orang Arab Mesir terima Tuhan Yesus. Nah, kemudian tentu saja yang lain-lainnya itu ya India, Pakistan dan lain-lainnya ya. Kalau Syria, Irak itu udah banyak ya. Lebanon itu dulu 50-50 ya. Kemudian itu. Jadi di Indonesia juga terjadi. Aceh, Minang ya, Madura gitu. Orang Sunda, orang Jawa sih udah banyak, udah jutaan. Maka saya sedang mendoakan ini tuaian akhir. Artinya itu yang diselamatkan kan ada jumlahnya nanti. Kalau sudah genap jumlahnya, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Saya dari muda terima Tuhan Yesus, dari dulu saya rindu. Tapi kok nggak datang-datang Tuhan Yesusnya. Sekarang udah 77. Apakah saya tahun ini mati atau tahun depan? Ya pengennya sih Tuhan Yesus datang, saya masih hidup. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya, tapi kan kematian itu rahasia Tuhan. Ya, nggak ada yang tahu. Mati caranya bagaimana, matinya di mana, umur berapa, ya itu rahasia Tuhan. Tidak harus sakit, tidak harus kecelakaan, tidak harus tua juga. Ya enggak. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi ini poin yang kedua. Kesetiaan kepada Tuhan itu sangat-sangat penting. Setialah sampai mati kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menjamin penebusan dosa, pengampunan dan tempat di sorga. Aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, jadi marilah kita belajar setia, mulai dari keluarga. Jangan ada penyelewengan, jangan ada penyelewengan. Suami setia kepada istri, istri setia kepada suami. Jangan ikut-ikutan nafsu yang bejat. Jangan nonton itu pornografi, BF, bokep, jangan nonton. Itu pelacuran. Setialah kepada pasanganmu, kepada teman hidupmu. Ya, orang tua juga setia, tanggung jawab terhadap anak. Anak juga belajar setia pada orang tuanya. Jemaat juga harus belajar setia. Dan juga di dalam pelayanan pun kita harus belajar setia. Nah, itu kesetiaan kepada Tuhan itu sangat-sangat penting. Setia sampai mati. Sekarang poin ketiga. Poin ketiga kita sudah mendengar ini, sekarang tinggal komitmen. Ini mirip-mirip dengan yang kedua. Ya, kesetiaan yang penting. Tapi ini komitmen ini sebagai respon. Bagaimana mulainya? Mulainya bagaimana? Tekad. Komitmen itu sikap mental. Sikap mental meresponi mulai dengan niat, mulai dengan tekad, mulai dengan disiplin. Belajar. Saudara, komitmen ini tidak mudah. Karena kepribadian manusia itu tidak sama. Ada kepribadian manusia yang lemah, ada kepribadian manusia yang kuat. Ada tekad manusia yang lemah, ada tekad manusia yang kuat. Mari kita belajar untuk menguatkan tekad kita, menguatkan niat kita. Itu komitmen
untuk setia. Mulai dari hal-hal yang kecil. Siapa yang tidak setia di dalam hal-hal yang kecil, dia tidak akan setia di dalam perkara yang besar. Mulai dari perkara yang kecil yang tadi saya sebutkan. Suami, jangan mengkhianati istrimu. Istri, jangan mengkhianati suamimu. Orang tua, jangan melupakan tanggung jawabmu. Anak-anak juga jangan melupakan tanggung jawabmu. Belajar setia dari keluarga. Kemudian di gereja, mari kita setia dari pelayanan yang kecil-kecil. Saudara, di gereja kita ya puji Tuhan ya. Jadi jemaat itu dilihat perkembangannya, pertumbuhan rohaninya ya. Tidak gampang jadi diaken, apalagi jadi penatua. Dan itu bukan soal kedudukan di masyarakat, bukan soal pendidikan di masyarakat, bukan. Dilihat dari kesetiaannya. Mulai dari pelayanan yang kecil-kecil. Dan Tuhan menghargai kesetiaan. Mulai dari yang kecil-kecil. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Ini komitmen ini sebagai respon, sebagai usaha dari kita. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi mari kita membulatkan tekad atau menguatkan tekad, menguatkan komitmen, menguatkan niat dan belajar disiplin. Belajar disiplin mulai dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Saudara, makan juga perlu disiplin. Jagalah kantung nasimu. Mahmu itu jaga dengan disiplin makan. Dan tentu saja kalau sudah ada umur ya, kurangi minyak, kurangi garam, kurangi gula. Disiplin mulai dari soal makan. Disiplin soal istirahat. Atur istirahat. Kita memang harus bekerja keras. Kita harus betul-betul berjuang untuk hidup dan untuk keluarga. Tapi kalau kurang istirahat, jadi vertigo. Goyang. Goyang. Ya saya sudah tua kadang-kadang goyang. Tetapi banyak orang muda masih 40, 50. Jalannya sudah goyang. Kenapa? Vertigo. Tanya sama dokter, dok kenapa? Ya ibu, bapak harus atur istirahat. Saudara, disiplin. Atur istirahat. Atur. Dan disiplin di dalam segala hal. Ya bukan berarti disiplin itu harus gimana-gimana, yang berlebihan juga nggak boleh. Semua kalau berlebihan ya nggak boleh. Tapi itu mari kita belajar disiplin. Disiplin saat teduh. Jangan lewat satu hari tanpa firman. Itu disiplin, itu komitmen. Belajar setia untuk saat teduh. Kalau pagi-pagi buru-buru mau kerja, ya sebentar aja baca berapa ayat, nanti disambung. Kan sekarang itu bisa juga Alkitabnya ada di HP, ya nggak? Gitu. Bisa nanti kalau ada istirahat kerja atau malam, nggak jadi masalah. Tapi yang penting disiplin. Gitu. Dan Tuhan tidak mau kita ini seperti, aduh Tuhan gimana ini saya nggak bisa. 24 jam satu hari masa 30 menit aja nggak ada waktu. Ya nggak. Saudara dikasih Tuhan. Jadi mari kita. Demikian juga doa, kehidupan doa, disiplin. Disiplin. Dan itu Roh Kudus yang akan mengajari. Ada orang yang berdoanya karena masih baru, pendek-pendek, nggak apa-apa. Yang penting dari hati. Ya, yang penting dari hati. Nanti Roh Kudus akan mengajari, doanya tambah, ya enggak? Kan Tuhan tahu. Kita boleh sebutkan doa dan apa yang kita mau, tapi nggak usah panjang lebar. Kalau panjang lebar setiap hari dituntut seolah-olah satu hari 100 menit, ya nggak semua kuat. Ya, kecuali ada jemaat yang saya tahu. Itu pendoa syafaat yang luar biasa. Tapi tidak dipaksa. Biar kita belajar dari Roh Kudus. Doanya bagaimana, caranya bagaimana, jam berapa. Dan kalau Kristen, itu bukan soal mesti bagaimana ya sujudnya atau bongkoknya atau duduknya. Ya, hati. Ya. Syukur kalau bisa berlutut, syukur. Tapi jangan dipaksakan, apalagi musim dingin.
Kalau musim dingin nanti lututnya gimana tuh kalau kedinginan? Ya enggak? Itu kan kalau orang tua enggak kuat, ya enggak? Ya kadang-kadang masih dipaksain, ya jangan terlalu lama kalau lantainya dingin, ya enggak? Nah, saudara, ini hati. Mari kita komitmen untuk setia, mulai dengan setia membaca firman, setia berdoa, setia pelayanan, setia disiplin makan, disiplin tidur, disiplin pelayanan dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi ini semacam aplikasi, ya. Kenapa saya tekankan sebagai poin yang ketiga? Karena memang kepribadian manusia itu nggak sama. Ada orang ya, begitu bikin komitmen jadi, wah luar biasa dia setianya. Ada orang yang begitu, tapi ada orang yang pelan-pelan belajar setia. Nggak apa-apa, karena kepribadian orang tuh tidak sama. Mulai niat mau setia, mulai dari hal-hal yang kecil, baik di rumah, yang muda-muda bantu kerjaan di rumah, ya enggak? Atau bapak-bapak, jangan mentang-mentang saya mewakili Kristus dalam keluarga, saya nggak mau bantu istri, salah, ya enggak? Salah, ya enggak? Itu kan suami istri kan jadi satu. Belajar apa yang bisa dibantu, apalagi lagi pandemi, ya enggak? Kalau banyak tinggal di rumah masa diem-diem aja. Kalau terlalu banyak ngelamun juga jadi bego. Ya. Saudara dikasih, mari kita belajar disiplin mulai dari hal-hal yang kecil. Ya, nah begini. Jadi komitmen ini mulai dengan rasa syukur. Terima kasih. Saya sudah dikasihi oleh Tuhan. Saya sudah diselamatkan. Saya sudah ditebus. Saya bersyukur. Mulai kita mau membalas kasih Tuhan. Kemudian setelah kita merasa diri kita sebagai orang beriman, mari kita dengan iman belajar komitmen. Kemudian juga di dalam hati kita ada tumbuh kasih yang baru. Kasih itu kuat, kekuatan yang besar. Itu di dalam Mazmur ya. Katanya bilang, aku mau membangunkan fajar. Bagaimana fajar yang membangunkan kita kan biasanya? Ini maksudnya ada kerinduan. Sebelum fajar bangun, berdoa. Belajar, jangan terpaksa. Kalau lagi dingin-dingin, biasa ya paling jam 6 bangun ya. Gitu kan. Tetapi saudara yang saya tahu ada pendoa-pendoa bangun jam 4. Ada yang bangun jam 5, ada yang jam 3, ada yang jam 5. Berdoa. Itu tidak diharuskan jam berapa. Saya biasa tunggu orang azan subuh, ya baru bangun. Tapi mereka kan jamnya nggak sama. Tapi belakangan saya selalu dibangunkan jam 4. Dan ya itu mata di gimana ya, pakai air teh supaya jadi terang ya. Ini disisir sedikit rambutnya supaya kepalanya itu darahnya ya jangan mandek. Berdoa. Tapi memang habis itu ngantuk. Ya namanya orang sudah tua ya. Sudah doa kira-kira setengah jam. Sudah banyak yang saya doakan. Kadang-kadang saya nama-nama saya sebutkan juga, tapi tidak semua, tidak apa ya, sudah tua. Ya jemaat baru apalagi. Kalau yang lama-lama saya masih ingat. Saya suka sebutkan. Ya, tapi bukan hanya jemaat di sini, kan Karawaci juga. Saya setiap bulan ke sana. Ya yang saya ingat, saya doakan. Belum lagi saya kan punya banyak teman hamba Tuhan. Saya doakan juga misi. Ya tapi saya tidak terlalu panjang lebar. Gimana kalau panjang lebar 2 jam gak selesai. Jadi poin-poinnya saya doakan sungguh-sungguh. Kadang-kadang nama-nama juga kadang-kadang, tapi tidak semua. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi mari kita mulai komitmen untuk setia tanpa paksaan. Tapi itu gerakan dari Roh Kudus. Mulai dari yang kecil-kecil, dari yang sederhana, tanpa paksaan. Ada keikhlasan, ada sukacita, ya, ada kerinduan. Cinta dan kerinduan kita kepada Tuhan itu yang menolong. Semangat dari Roh Kudus itu yang menolong. Kalau di masa pandemi, saudara sampai hilang semangat, itu gampang sakit.
gampang sakit. Ya apalagi yang kurang istirahat. Maka tetap saya ingatkan, biarpun saudara misalnya jadi dokter atau jadi perawat, atur istirahat. Atur istirahat. Kalau enggak sakit, ya enggak. Atau ya namanya corona, ya enggak. Kadang-kadang saya sih takutnya gitu ya. Atur istirahat. Dan imun, ya enggak. Jajamu. Minum jamu itu bagus juga. Nah, saudara dikasih, jadi ini disiplin itu atau komitmen setia itu dalam segala hal. Mulai dari yang kecil-kecil. Baik soal rohani, baik soal kesehatan, baik soal tanggung jawab di dalam keluarga, dalam gereja. Nah, saudara dikasih, kalau saya teruskan ini nggak selesai ya khotbahnya. Jadi saudara sudah paham ya. Jadi pengkhianatan atau Mesias yang dikhianat itu ya. Berkhianat itu menyakiti hati Tuhan. Jangan berani-berani berkhianat meninggalkan Tuhan Yesus. Karena keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita, yang sudah bangkit, yang sudah naik ke surga menyediakan tempat dan akan datang lagi. Dan yang kedua tadi, kesetiaan itu sangat-sangat penting, setia sampai mati. Dan yang ketiga, komitmen untuk setia, niat, tekad, mulai dari yang sederhana sampai kepada hal-hal yang memang tanggung jawab kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memasuki minggu-minggu kesengsaraan. Biarlah kami makin mengerti penderitaan-Mu, pengorbanan-Mu. Makin memahami kasih-Mu. Makin memahami betapa berat menanggung dosa umat manusia. Padahal Engkau tidak ada dosa. Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus-Mu menjamah hati pikiran kami, hati nurani kami. Bangunkanlah rohani kami, bangunkanlah hati nurani kami. Bangunkanlah kehidupan kami, bangunkanlah semangat kami. Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami mohon, kiranya Engkau berkenan melimpahkan segala anugerah, segala rahmat, segala berkat dari surga, berlimpah-limpah ke atas kami, ke atas keluarga kami, ke atas segenap jemaat GKPI Citerep dan keluarga masing-masing. Masukkan kami semua ke dalam rencana-Mu yang terindah. Kami berdoa, bersyukur, berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin.